Yang pertama pembukaan, yang kedua profil pemateri, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi foto bersama, dan yang keenam penutupan. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dan salat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk membahas investasi kesehatan pinggang ini, kita tidak boleh belajar dari sembarang orang. Kita perlu belajar dari ahlinya. Maka, dengan sangat antusias, saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang sangat berpengalaman. Beliau adalah putra asli Banten, lahir di Pandeglang, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini aktif melayani masyarakat di RSIA Permata Pandeglang, SHI Pandeglang, dan Budi Asih Serang. Beliau adalah Dr. Ahmad Kubesi, SP KFR MKes. Sangat tepat, rasanya kita belajar dari beliau yang memahami betul bagaimana dinamika kesehatan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan sambutan hangat dan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Dr. Ahmad Kubesi. Namun, sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan lanjutkan dulu ke sesi berikutnya. Nah, sekarang saatnya kita serius nih Bapak Ibu. Tapi tetap santai. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan tentang apa saja penyebab sakit pinggang yang kerap mengganggu kita. Apakah itu karena keseringan duduk, salah angkat beban, atau bahkan salah bantal. Waktunya kita serap ilmu dari sumbernya kepada Dr. Ahmad Kubesi SP KFR MKes. Kami persilakan untuk menyampaikan materi dengan judul sakit pinggang, penyebab, pencegahan, dan penanganan yang tepat. Kepada dokter dipersilakan. Maaf dok, suaranya belum terdengar. Afwan dokter, suaranya masih belum terdengar. Halo, Assalamualaikum. Sudah ada. Kalau bisa mau diisi berapa dok? 100 coba. Assalamualaikum, Dr. Rubes. Suaranya bisa diaktifkan nggak? Saya pakai yang ini aja deh, yang satu lagi. Oke. Dengan kalau yang ini. Device satu lagi ya. Device yang itu terdengar nggak? Halo. Terdengar dok. Halo. Terdengar. Ya oke. Saya pakai device yang berbeda ya untuk bicara ini. Mohon maaf. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, teman-teman kami, Dr. Nuri sebagai ketua, dan para hadirin, orang-orang hebat yang hadir saat ini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang Allah berikan keberkahan
dan kemanfaatan atas ilmu Allah ini, insya Allah. Saya kebagian ketitipan untuk bicara tentang bagaimana nyeri pinggang atau LBP disebutnya, ya. Ada upper back pain, ada lower back pain, gitu ya. Karena ini menjadi sebagai sebuah isu yang cukup membuat absensi, ketidakhadiran, ya, berkurangnya aktivitas fungsional kita, sehingga banyak karyawan-karyawan yang kemudian jadi tidak masuk dan yang lainnya karena sakit canggih seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ya, next slide. Ya, saya mulai dengan global isu ini, ya. Isu global ini tentang bagaimana apa yang terjadi pada kita itu sebenarnya adalah tabungan perilaku kita sebelumnya, ya. Jadi bagaimana masalah-masalah yang terjadi di permukaan sekarang, sakitnya apapun itu sebenarnya, itu terjadi karena dari akar yang terjadi, yang kita lakukan sebelumnya. Karena kebanyakan kita mencoba mengobati yang terjadi di permukaan. Mohon maaf, di buahnya ini, di dahannya, ya, saya nggak cantumkan LBP-nya, ya, belum sempat saya pindahkan begitu. Tetapi itu menunjukkan buah, ya, dari kita lihat bagaimana inflamasi meningkat. LBP itu juga bagian daripada proses inflamasi yang terjadi, ya, seperti lumbar spine dan yang lain-lainnya. ANP, ya, itu kan proses inflamasi di sana. Gangguan-gangguan yang lainnya termasuk gangguan baik yang penyakit-penyakit yang menular, autoimun yang tidak menular, itu terjadi karena apa yang kita lakukan di akarnya ini. Kita selama ini mengobati yang terjadi di permukaan atau yang sifatnya barangkali ke arah gejala, tetapi tidak mencoba untuk mengendalikan apa yang terjadi di akarnya. Dan banyak hal yang terjadi ini ternyata di akarnya ini karena lifestyle yang selama ini kita lakukan, begitu. Mungkin di antaranya pola makan yang tidak sehat, gitu kan. Ini secara umum, ya, saya belum bicara tentang LBP. Kemudian pola istirahat yang tidak teratur. Pola istirahat juga bisa kaitan dengan ketika kita tidur yang tidak, termasuk tidur ergonomis, termasuk bekerja. Kita bekerja berjam-jam, kita duduk yang tidak ergonomis, tidak disandar, ada sandaran punggung tapi kita tidak pakai, misalkan, itu juga akan berpengaruh pada low back jangka panjang. Kurang gerak, so pasti, ya. Kurang gerak ini menjadi isu, jadi bagaimana lifestyle kita yang dalam hal ini kurang gerak, sehingga menyebabkan perkembangan yang lebih jauh, ketidaknyamanan di badan kita, obesitas meningkat, ya, termasuk level tinggi, banyak hal-hal yang lainnya. Jadi ketika akar-akarnya ini kurang baik, tidak mendukung untuk terjadinya kesehatan, istilahnya kita sedang menabung penyakit untuk masa depan, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki buah atau dahannya ini, gitu, ya, maka harus kita perbaiki itu akarnya, kira-kira begitu, ya. Itu ini, ya. Ya, lanjut, next slide. Baik. Ya, kita masuk ke LBP. Secara definisi sendiri dari Bredem, ya, itu nyeri yang dirasakan antara daerah koste itu tulang dada, ya, tulang dada belakang, koste yang ke 12, ya, 10, 12 sampai ke lipatan gluteal seperti yang ada di gambar ini, ya. Ini merupakan suatu gejala, bukan penyakit, ya. Suatu gejala LBP, nyeri cangkeng, begitu, ya, nyeri pinggang, dan memiliki penyebab. Apa yang menyebabkan itu semua? Banyak hal, banyak faktor sebenarnya. Jadi ketika disebutkan LBP, ya, memang sebenarnya mungkin kalau misalkan kita sebagai pasien harus memahami juga, termasuk pasti kalau sebagai dokternya, penyebab daripada penyakit nyeri pinggang itu apa saja dan sebagainya, seperti itu, ya. Next slide. Ya. Dari segi epidemiologinya, bahwa 60-90% orang dewasa itu rata-rata pernah mengalami nyeri pinggang, gitu, ya. Dimana terjadi pada orang yang dewasa antara 50-80%-nya ini terjadi pada tiap tahunnya, gitu. Jadi cukup tinggi juga angka ini, dan terbanyak terjadi pada usia produktif, ya. Banyak terjadi pada usia produktif. Dan ini berkaitan dengan banyak, ya, berkaitan dengan angka
absensi, ketidakhadiran di tempat kerjaan dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan masuk hadir dan yang lainnya gitu ya. Dan onsetnya biasanya dimulai ada yang mulai usia remaja sampai 40 tahunan, onsetnya berbeda-beda karena memang prosesnya kadang jangka panjang juga begitu ya. Dan di mana insidennya pada pria dan wanita relatif sama ya, dan pada usia di atas 60 tahun itu banyak terjadi, terutama pada wanita lebih banyak daripada pria. Ya, pada wanita biasanya faktor-faktor hormonal ya, ketika sudah ada gangguan daripada hormon itu tuh. Nah, kita melihat ada hal-hal yang bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa kita perbaiki. Kalau masalah seksual, masalah jenis kelamin, masalah usia dan yang lainnya, itu memang sudah nggak bisa diperbaiki. Tetapi ada hal yang bisa kita perbaiki. Bagaimana cara kita duduk misalkan, bagaimana supaya tidak obesitas, karena angka obesitas yang meningkat juga akan disertai dengan keluhan nyeri pinggang. Oke, nanti kita next slide. Nah, faktor risiko kaitan dengan itu adalah pekerjaan dan aktivitas yang berat biasanya penyebab daripada nyeri pinggang ya, daripada pekerjaan kita suka tanyakan apa pekerjaan yang bersangkutan, biasanya yang kaitan dengan suka ngangkat berat atau pekerjaan yang duduk yang lama, tidak ergonomis. Saya banyak ketemu tuh di karyawan-karyawan yang kerjanya dari jam 7 sampai jam 6 pagi, 6 sore, kemudian ternyata dia sama perusahaannya nggak disediakan tempat duduk yang ada sandarannya begitu. Kemudian kita sarankan pakai yang ada sandarannya, kalau perlu bawa bantal dari rumah begitu. Tapi ternyata bantalnya itu malah dibuang sama pengawasnya begitu kan, itu harus diberikan pemahaman. Nah, ada yang secara etiologinya yang sifatnya mekanik tadi, mengangkat atau menarik ya, mendorong, berputar ya. Kadang-kadang para pekerja nih ketika kita di mobil nih mau ngambil sesuatu di belakang itu tuh tidak ergonomis banget tuh, langsung kita ngambil, kita berputar, akhirnya kecetit begitu ya, menggeser sesuatu. Kemudian duduk yang lama, jangan sampai kita bekerja, kita tenang, kita istirahat, rileks gitu duduk, tetapi ternyata otot tulang belakang kita ini kerja terus-terusan berjam-jam, tidak kita istirahatkan dengan berikan sandaran yang tepat ya. Nah, kemudian termasuk dalam hal ini manual handling ya, terus kombinasi daripada mengangkat, memutar punggung dalam keadaan kecepatan tertentu. Kadang-kadang memang seperti, mohon maaf, saya suka pernah ketemu ada pasien saya yang HNP, ternyata si ibunya ini cukup, kalau dari tinggi badannya masih di bawah 150 begitu, dan agak tinggian begitu, dia di atas 150, tetapi ternyata ketika kita coba tanya wastafel di tempat cuciannya itu rendah begitu, sehingga kecenderungan dia tuh tidak seimbang. Ini yang ternyata malah menyebabkan HNP gitu. Dia udah bolak-balik, tapi ternyata ketika faktor penyebabnya tidak diperbaiki, ini kan kaitan dengan edukasi ya. Kemudian faktor yang lainnya, vibrasi dalam waktu yang lama ya. Vibrasi maksudnya getaran-getaran. Jadi mohon maaf, ketika kerjaan yang membuat tubuh itu harus bergetar pada pada pekerja pabrik misalkan, ada repetitif trauma yang terjadi seperti tadi pada ibu rumah tangga yang nyuci piring atau nyetrika gitu kan, nyetrika tidak seimbang kakinya misalkan, satu kaki mestinya dimasuk, tidak satu kaki kedepankan misalkan, tapi merata begitu, dan trauma-trauma yang lain pastinya secara psikologis juga sih. Oke, next. Nah, ini beberapa etiologinya apa yang sifatnya mekanis itu biasanya banyak kaitan dengan myogenik ya, otot ya, kemudian non mekanik ya rata-rata relatif lebih kecil seperti neoplasia, adanya keganasan, infeksi, osteomelitis dan yang lainnya. Kemudian penyakit organ visceral juga ya, pada ibu hamil misalkan ya. Pada ibu hamil itu biasanya banyak kombinasi antara organ visceral dan mekanik ya, karena memang ketika perut itu maju ke depan, maka gaya berat itu kan akan maju juga, yang mestinya di depan sedikit L2 lumbal 2, tetapi dia akan maju sedikit ke depan.
Jadi memang pada orang-orang yang pada yang hamil atau kegemukan itu siap-siap aja dengan LBP tadi gitu ya. Kemudian hal yang lainnya endometritis dan sebagainya, penyakit ginjal juga sifatnya fisiologik begitu ya. Ya, eh, seperti itu ya. Ya, lanjut. Maaf. Nah, ini anatomi biomekanik ya. Kita tahu fungsi daripada tulang belakang sebagai penyokong dan proteksi daripada kanal spinosis ya. Dan dia fleksibilitasnya juga menyesuaikan antara bagaimana pergerakan dari servikal, torakal, lumbal, sakral, sakral juga, tumbuh sakral. Kemudian tempat melekat thoracic itu rongga dada, kemudian mempertahankan keseimbangan spine dengan rongga badan, rongga abdomen. Jadi ketika rongga abdomen ini membesar pada ibu hamil, pada orang yang obesitas, pasti akan terjadi titik keseimbangannya akan berubah, gitu kan. Dan juga sebagai pengikat banyaknya otot yang kuat yang mempertahankan stabil spine. Jadi ketika ada masalah dengan otot, mungkin ada kalsifikasi di otot, atau misalkan ada taut pain di otot, itu akan juga berpengaruh ya, baik otot yang besar atau yang kecil ya. Juga bagi origo, bagi struktur gelang bahu dan gelang pelvis. Lanjut ya, ini anatomi lumbal dari lumbal yang servikal, ada korpus, ada ini untuk diketahui saja ya. Lanjut anatomi sensitif, facet joint ini yang jarang terdengar juga ya. Ini padahal ini sangat penting sekali, kaitan dengan arah gerakan daripada vertebra ketika kita fleksi dalam keadaan ruku ya, kemudian ekstensinya, kemudian side bending, berputarnya ini dikendalikan juga oleh facet joint ya. Facet joint ini ada di bagian posterior ya. Lanjut ya. Nah, ini yang sudah pahami juga. Ada diskus intervertebralis yang menghubungkan antara vertebra sebagai absorben ya, sebagai peredam gitu kan. Biasanya kalau ada kaitan dengan saraf terjepit, HNP dan sebagainya, biasanya diskusnya jebol gitu ya, terdiri dari ini fibrosis, terus ya. Lanjut sedikit. Nah, ini biomekaniknya. Nah, ini kita bisa kemudian memahami ya, ketika adanya kompresi di bagian depan, di bagian anterior, bagian depan, maka di bagian belakang itu akan ketarik stretch gitu ya. Termasuk juga ketika ada stretch di bagian belakang ya. Jadi kalau ketika pada waktu kita membungkuk, kita gerakan ruku, maka terjadi kompresi, kemudian belakangnya yang ini. Makanya dari sini kita akan melihat kira-kira kalau seandainya dia nyerinya ketika dia saat ruku atau saat kemudian bending ke belakang gitu, itu akan bisa melihat kira-kira penyebab trouble-nya di sebelah mana, kira-kira seperti itu ya. Ya, lanjut. Ya, ini ada juga ligamen ya, selain tadi ini Locus pulposus, ada ligamen bagian belakang, anterior, posterior, kemudian bagian ligamen yang lain untuk mempertahankan posisi tulang belakang dan mencegah gaya geser yang berlebihan. Jadi ketika misalkan terjadi pergeseran robekan, biasanya ada pada trauma-trauma yang cukup berat gitu ya. Lanjut. Ya, ini nih otot-otot bagian depan, mulai dari yang paling depan ya, rectus abdominis, yang memang biasanya kalau pada olahragawan tuh tercetak gitu ya, bentuk roti begitu kan, sampai yang bagian ke dalamnya ya. Ya, lanjut. Ini juga untuk otot belakang, ada 5 lapisan otot ya, yang dari yang paling luar sampai yang paling dalam, dan itu pasti mempunyai fungsi-fungsi yang sedikit berbeda, dan ada yang menunjang gitu kan, saling menunjang di antara mereka. Ya, lanjut. Ya, ini gambaran saja tentang otot ya, untuk dari yang secara makronya gitu. Ya, lanjut. Nah, ini dipahami juga tentang bagaimana terjadinya mekanisme terjadi nyeri pinggang ya. Ini kita bisa di sini memahami. Jadi terjadinya abnormal strain pada spine normal. Jadi pada spine normal, katakanlah misalkan pada anak muda, tapi kemudian terjadi tarikan yang besar, mungkin adanya trauma gitu kan, itu bisa menyebabkan LPP. Kemudian tekanannya normal-normal saja sebenarnya, tetapi karena
ada something pada pada tulangnya, mungkin tulangnya ada masalah dengan tadi trauma, mungkin ada fraktur seperti itu, eh, normal stres, angkat sedikit saja bisa jadi, kemudian baik stres yang normal, kemudian spine-nya juga normal, tapi ternyata tidak siap menerima stres. Nah, contoh pada gerakan-gerakan dadakan ketika mungkin saya ada pasiennya, jadi dia normal-normal saja, tapi kemudian pas dia mau terpeleset, dia kemudian mencari pegangan, nggak ada pegangan, kemudian si kakinya itu langsung secara sigap gitu, tapi ternyata tulang belakangnya nggak siap ya. Biasanya pada hal-hal orang-orang yang relatif obesitas kegemukan ini biasanya banyak terjadi. Ya, next, lanjut. Nah, ini klasifikasinya ada yang akut. Akut tuh biasanya dikurang dari 6 minggu ya, di mana 60% rata-rata kembali pada normal. Pada yang akut begini, ya biasa kita dengan baik obat-obatan atau kemudian terapi-terapi yang sifatnya non intervensif, atau bahkan dengan relaksasi saja, dengan relax, dengan istirahat, sebenarnya bisa segera kembali normal. Biasanya pada ototnya itu ya. Kemudian yang subakutnya lebih dari 6 minggu sampai 12 minggu, itu juga relatif juga akan kembali normal, pada hanya memang butuh waktu yang lebih lama gitu kan. Nanti bagaimana proses recovery kembalinya banyak faktor juga, nanti apakah kaitan dengan resting, istirahat dari pekerjaannya, atau kemudian terus dengan ada olahraga latihan yang dilakukan, itu akan membuat relatif lebih cepat recovery-nya. Kemudian yang kronik kalau lebih daripada 12 minggu atau 3 bulan ya, yang akan banyak membuat pasien tidak mampu melakukan beberapa aktivitas. Jadi secara fungsional, kerjaan dan sebagainya juga akan banyak terganggu. Dan ada yang sifatnya rekurensi, ada yang kekambuhan ya, yang pernah diperbaiki ya, diobatin, tapi kemudian someday datang lagi, ternyata kaitannya dengan masalah dengan dengan penyebab ya. Jadi itulah pentingnya kita memahami penyebab apa yang menjadi sakitnya ini, sehingga ketika sakitnya ini juga bisa dihindari untuk terjadinya rekurensi. Ya, next, lanjut. Nah, ini untuk secara anamnesisnya pasti akan dokter tenaga medis akan bertanya lokasinya sebelah mana, kemudian bagaimana karakter nyerinya, apakah karakter nyerinya yang tiduran saja nyeri, atau ketika misalkan pada waktu nyerinya ketika bangun, ketika sholatnya, kemudian misalkan ketika fleksi, atau misalkan pada waktu ruku dia berapa derajat dia bisa lakukannya, kemudian tingkat keparahannya, apakah nyerinya, kalau kita lihat daripada nyeri ya, kalau penilaian nyeri menggunakan metode FAST itu ada dari 1 sampai 10, berapa FAST-nya gitu ya. Tingkat keparahan menunjukkan adanya something yang terjadi, mungkin di nukleus pulposusnya, apakah di ligamennya, di ototnya dan sebagainya. Termasuk waktu dan segi onset, durasi, frekuensi onsetnya kapan, apakah misalkan pagi hari atau siang hari, apakah berkurang dengan ketika dia gerak atau bertambah ketika dia gerak, itu pasti akan sangat berbeda. Termasuk frekuensi, keseringan kekambuhannya tadi, termasuk faktor pemicunya ya. Faktor pemicunya apa yang menjadi pemicunya, apakah karena pekerjaannya, apakah karena dia mungkin gerakan-gerakan angkat sesuatu biasanya pada ibu rumah tangga gitu, atau misalkan ternyata memang obesitasnya juga akan banyak lebih berpengaruh juga. Termasuk pekerjaannya apa, ini akan kita evaluasi, termasuk untuk misalkan kalau dia sudah ada masalah nyeri yang lama, kemudian harusnya return to work-nya kapan dan yang lainnya seperti itu, kemudian aktivitas sehari-hari. Ya, Alex, lanjut. Ya. Nah, kalau gejala sistemiknya apakah ada demam, kemudian ada tumor, kemungkinan juga ada hal yang seperti itu juga yang terjadi. Kemudian apakah takut di pagi hari, biasanya menunjukkan adanya spondyloartritis ya. Kemudian apakah nyeri yang terlokalisir, biasanya karena faktor yang hard tisunya, di tulangnya. Kemudian
apakah ada nyeri visceral. Pada yang perempuan ya kita tanya juga ketika dia apakah nyeri pinggangnya itu berkaitan misalkan dengan saat menstruasinya atau misalkan pada orang tua, karena memang banyak ketemu sedikit juga ketemu ternyata dia di luar masa menstruasi masih nyeri ini juga ternyata ada masalah something di tumor di organ saraf. Ya lanjut. Ya, ini secara postur ya. Ini kita lihat dari yang bagian A itu postur yang normal, tegak ya bagaimana, dan ini kaitan dengan kesegarisan yang dari mulai atas sampai ke bawah ya tegak. Jadi kalau kita lihat postur-postur yang tegak itu relatif akan lebih aman untuk menghindari nyeri pinggang. Tapi postur yang B misalkan, postur yang B ini pada orang tua atau misalkan saya suruh ketemu pada orang tua yang ketika kebiasaan wiridnya lama, bukan karena ngewiridnya tetapi kan kadang-kadang ngewirid itu kepala itu tunduk begitu sehingga semakin jauh jatuh ke depan. Apatah lagi pada postur yang bagian D tadi, bagian D ya, bagian depan ini semakin ke depan itu harus kita perhatikan juga kebiasaan itu. Saya suka sarankan ketika dia ketika dia wiridan ada masalah nyeri pinggang, sudah cari sandaran sampai kepalanya tetapkan aja. Kalau perlu harus ditambahkan dengan bukan nekolar ya bantal leher itu akan sangat membantu. Jadi postur yang tegak itu postur yang kayak tentara gitu, military postur itu yang kita sarankan. Ya lanjut. Ya, ini pemeriksaan penunjang untuk mendikan ya. Pastinya juga dari 70% dari pemeriksaan anamnesis akan bisa mulai tergambar ke arah mana, tinggal bagaimana untuk mencari ada masalah apa. Pastinya juga dia harus bertanya model HNP sendiri gitu kan, kalau diagnosa pastinya dia harus dengan MRI gitu. Tapi hal-hal yang lainnya dengan ronsen mungkin bisa mengarahkan dengan CT scan dan yang lainnya, termasuk kalau perlu memang dilakukan EMG misalkan untuk melihat apakah ada masalah dengan otot tulang belakang, termasuk juga laboratorium juga akan membantu penegakan diagnosis. Ya lanjut. Ya, yang utama adalah untuk terapi konservatif ini untuk penanganannya adalah mengedukasi pada pasien, ya mengedukasi bagaimana apa yang menyebabkan itu, termasuk kebiasaan dia ngangkat sesuatu yang tidak ergonomis ya, tidak ergonomis itu ada nanti kita caranya. Kemudian termasuk juga latihan, jadi berikan latihan untuk memperbaiki otot tulang belakang ya. Kemudian aktivitas yang sifatnya aerobik ya, aquatic exercise juga sangat membantu pada orang-orang yang ANP. Suka kita anjurkan berenang gaya katak misalkan untuk memperbaiki tadi, termasuk juga kita coba identifikasi otot-otot yang spasmenya supaya bisa lebih rileks. Obat-obatan oleh teman-teman sudah diberikan barangkali model-modelnya untuk yang analgetiknya sampai yang analgetik yang paling tinggi dengan golongan opioid begitu. Kemudian tindakan yang intervensifnya untuk dengan injeksi atau dengan terapi jarum, apakah trigger point, myofascial untuk myofascial, akupuntur dan beberapa tindakan-tindakan yang lain seperti TLD. Kemudian dengan mobilisasi manual atau dengan manipulasi, apakah juga penggunaan dari lumbar support ya ketika dia ada masalah dengan di pinggangnya, apakah butuh lumbar supportnya seperti apa, apakah yang rigid, semi rigid atau yang soft ya, yang soft itu yang kayak ibu-ibu hamil tuh ya, yang soft, yang semi rigid yang ada hardnya, yang ada besinya ya. Kemudian apakah memang dibutuhkan kalau memang ada traksi ya untuk mengurangi stretchingnya tadi. Kalaupun memang massage itu kan salah satu pilihan untuk diberikan cure terapi biasanya pada yang myogenik. Kemudian alat-alat yang lainnya yang sifatnya listik ya seperti TENS dan kemudian juga senam seperti yoga, pilates dan yang lainnya. Ya, next. Kemudian edukasi ini yang harus kita perhatikan, dan edukasi ini banyak ternyata 40-50% itu akan memperbaiki ya. Karena apa? Ketika dengan postur yang pada waktu berdiri ya,
tegak, ini akan banyak membantu gitu, membantu untuk kembalinya si otot-otot, paling tidak di ototnya bisa lebih rileks ya. Postur yang bad postur yang cenderung tunduk ya, cenderung hipotik torakal ya, torakal kepalanya cenderung membungkuk ke depan, itu juga harus sedikit, termasuk ketika duduk yang baik, yang lebih tegak begitu, atau dengan nyandar, kemudian duduk yang membungkuk begini juga akan jadi masalah gitu ya. Ya, lanjut. Ya, nah ini sebenarnya posisi tidur. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan posisi tidur ya. Posisi tidur ketika sidelaying, ya kita tempatkan bantal di antara di antara paha gitu, supaya tidak ini aduktor atau range of motion daripada hip joining itu bisa lebih terjaga. Termasuk juga kadang-kadang ketika pasien datang ternyata karena dibantalin gitu kan, sakit karena bantal tadi, karena paralel. Termasuk juga kalau ditambahkan kebiasaan scroll mainan di depan HP, kita nundukkan kepala juga akan berpengaruh besar juga. Ya, lanjut. Kemudian ya, ini juga ketika posisi supine ya, kira-kira tempatkan bantal tuh di sana ya, ya seperti itu. Lanjut. Nah ini saya ingin gambarkan bagaimana proses berdiri benar ketika ada wastafel ya. Wastafel kita simpan tuh, nyimpan bata 2 atau 3 di depan gitu, kemudian kita injak begitu ya, kita nyimpan. Jadi jangan satu kaki, kedua kaki kita rata gitu, sehingga membuat gaya di punggungnya itu akan lebih besar gitu yang membebani. Jadi ketika duduk yang benar seperti itu kira-kira, jadi tidak menggantung ya, ada saya perhatikan tuh ada waktu zaman dulu di SD tuh, kursi itu ada injakannya agak ke depan, kalau sekarang kan agak ke belakang gitu ya. Kursi kita cukup bagus juga ya. Ini bagaimana postur yang salah ketika kita duduk. Kemudian ketika nyetir ya, perhatikan harus lebih ngeplak yang pas gitu tulang belakangnya, sampai yang ke arah os sacrum gitu. Kalau perlu ada tambahan bantal sedikit ya di bagian bokong ya, di bagian sakrumnya itu. Ketika ngangkat sesuatu, ketika meriksa mobil, kendaraan gitu kan, posisinya seperti ini, tidak langsung ini beban sehingga titik berat itu akan lebih maju ke depan ya. Ketika tidur, kemudian ini seseorang yang sedang duduk di bagian bawah ketika sedang bekerja itu berjam-jam, apalagi misalkan seorang yang admin yang duduk terus, kemudian tidak dikasih sandaran. Saya banyak ketemu tuh pasien-pasien saya yang dari karyawan ya, ternyata masalahnya dikasih duduk kursi duduk baso itu yang nggak ada punggungnya ya, dan itu dia berjam-jam. Akhirnya yang terjadi ANP muncul, nyeri punggung muncul, dan yang lain-lainnya seperti itu, karena yang faktornya enggak ergonomis. Ini harus di aware juga nih para pengusaha terhadap bagaimana ini, karena akan meningkatkan tingkat absensi seperti itu. Pada ya lanjut. Oke, nah ini cara ngangkat yang benar ya. Cara ngangkat yang benar itu ditekuk kaki atau dimajukan satu kaki ke depan gitu, kita ngangkat. Jadi harus tetap ada kesegarisan di tulang belakang kita gitu kan. Cara ngangkat yang salah nih, yang sering banyak terjadi itu para tukang gitu, nyeri pinggang bahkan sampai ke arah HNT begitu, karena kaitan dengan gaya berat yang tidak seimbang gitu ya. Jadi memang ketika angkat begitu, satu kaki itu tetap harus maju, satu mana kaki yang dia lebih nyaman gitu kan ya, mengangkat sesuatu, baik misalkan di punggung ya, di belakang seperti itu. Jadi pada intinya adalah bagaimana sebenarnya titik berat kesegarisan itu terjaga gitu ya. Ya, lanjut. Edukasi seperti ini harus kita banyak berikan ke masyarakat gitu ya, termasuk kita. Lanjut.
Nah, bagaimana diantaranya yang bisa dilakukan oleh pasien juga kita anjurkan untuk latihan back flexi exercise ya. Tujuan membuka foramen intervertebralis yang bisa saraf terjepit itu ya, apakah di bagian radik sehingga menjadi radicular pain atau radiculopathy atau misalkan bahkan juga HMP sekalipun, foramen intervertebralisnya itu menyempit sehingga menekan radiknya tadi gitu kan. Dengan latihan ini itu kan lebih membuka begitu kan, juga meregangkan struktur ligamen. Ya, ketika saraf terjepit diantaranya bukan hanya sekedar yang struktur intervertebral tulangnya yang menjepit, tapi juga ligamennya yang menjepit juga harus kita regangkan ya. Juga itu dengan gerakan-gerakan juga akan membuka ya, mendistraksi sendi faset yang tadinya mungkin macet itu bisa digerakkan. Termasuk juga banyak kaitan dengan peregangan otot-otot flexor panggul, karena kaitannya teman-teman sekalian, kita bukan hanya otot itu kan sambung menyambung antara origo-insersi. Kita harus perhatikan bukan hanya sekedar di otot-otot di daerah pinggangnya ya, tetapi juga otot-otot yang daerah pahanya juga ikut akan berpengaruh juga. Banyak saya mendapatkan pasien saya itu ketika kita perbaiki karena LBP-nya sudah lama, nyeri pinggangnya sudah lama, sehingga si otot tungkai, otot hip, otot gastroknya itu juga akhirnya ikut spasme begitu. Ketika kita kurangi spasme ya dengan stretching, cukup stretching, belum pakai obat dulu, stretching untuk hamstring, stretching untuk gastrok begitu, ternyata ini akan banyak memperbaiki. Jadi ketika di bawahnya dikurangi spasmenya berkurang, maka bagian atas itu pun akan ikut ngikutin begitu ya, kira-kira begitu. Jadi kemudian juga penguatan bukan hanya otot belakang, tapi juga penguatan otot-otot abdominal ya, otot abdominal juga. Jadi kalau yang masih tidak ada masalah dengan tulang-tulangnya, gerakan-gerakan seperti push up itu sangat dibutuhkan. Dan push up tidak selalu harus misalkan kita kepalanya itu bangun, seperti di bagian pojok kanan tuh yang ibu-ibu ini, dengan mengangkat kepala saja itu juga akan mengkontraksikan otot abdomen, rectus abdominis dengan ngangkat. Dan nggak sekedar ngangkat, jadi ketika kita ngangkat itu dihitung misalkan sampai 8 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya biasanya suka ngasih saran itu sambil wiridan ketika ngangkat itu. Sambil ini harus dipahami kenapa harus ngangkat itu atau dia ngeluarin suara. Kalau saya pakai suruh sambil wiridan, karena ketika ngangkat gerakan seperti ini ya, mengkontraksi dalam keadaan dalam keadaan nahan nafas, ini cenderung akan meningkatkan darahnya gitu ya, akan darah tinggi kecenderungan itu akan meningkat, darahnya akan meningkat. Jadi supaya mengurangi terjadinya hal seperti itu, keluarin suara dengan ekspirasi ya, hitungan atau dengan wiridan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 10 kali 10 wiridan, pokoknya hitungan kira-kira 6 detik tuh ya, di jurnal itu 6 detik ya, itu lakukan secara berkala ya, 5 kali 10 kali sesuai dengan toleransi. Oke, lanjut. Mohon maaf, berapa menit lagi kah? Ya, ini exercise yang lainnya, sensasi nyeri ya, tujuannya untuk supaya nyerinya itu bisa tersentral, mengurangi udem juga, kemudian mengurangi pergerakan daripada anulus yang robek tadi ya. Oke, lanjut. Nah, plank. Nah, ini saya sendiri ya termasuk yang malas olahraga dan jarang olahraga. Saya 10 tahun itu obesitas ya, saya obesitas. Sekarang juga masih ada, tapi dulu mah 10 tahun tuh lingkar perut tuh di atas 110, repot dan udah sakit pinggang, sakit lutut juga dan sebagainya. Dan selama ini kita punya alasan nggak sempat olahraga, tapi ternyata ketika kita olahraga gitu tidak selalu harus jalan dan yang lainnya, tetapi olahraga dengan push up atau olahraga plank yang kita lakukan habis sholat itu ternyata juga akan berpengaruh begitu. Jadi alhamdulillah saya itu sudah rada goodbye dengan obesitas, teman-teman sekalian. Saya sampai bersyukur ya, dan udah nggak nyeri pinggang lagi sesudah obesitas saya rada pergi itu, walaupun masih hitung-hitungan masih di atas 90 cm sih. Tapi keluhan tuh akan banyak berkurang. Di antaranya salah satunya saya lakukan plank juga. Itu saya posting juga di TikTok saya ya, sambil dikunjungi TikToknya.
ya lumayan tambahan follower. Ya ini fungsinya untuk menghindari mengalami nyeri punggung bawah. Nah kemarin ada pasien saya yang masih muda, saya sarankan untuk plank sebelum dia makan obat dan sebagainya. Plank dulu 1 bulan, dan ternyata hasilnya cukup baik. Kalau memang jurnalnya juga ada ya. Penguatan otot tubuh yang semakin terlatih, postur juga menjadi lebih baik. Pada postur-postur yang hipotik, yang cenderung bungkuk, kemudian pinggang yang kurang ini, dia akan lebih baik dengan plank tadi ya. Kelenturan tubuh meningkat, dan ternyata kalori terbakar juga gitu dengan plank yang rutin. Gak usah lama-lama, paling 15 detik, kemudian 20 detik, 30 detik, berkala saja sampai ini ya, sedikit-sedikit. Yang penting kan ada langkah pertama yang kita lakukan seperti itu. Baik. Kemudian fungsi kebantu meningkat, kemudian ya nah ini atau push up ya, push up kalau memang tidak ada masalah dengan lingkar gerak dengan bahu kita, lakukan itu push up. Itu banyak hal itu akan terbantu ya, mau push up yang sifatnya push up yang basic push up atau push up yang lebih kompleks lagi, ada macam-macamnya tuh, itu akan banyak membantu begitu ya, dan itu juga yang saya lakukan ya, yang saya lakukan buat pribadi sendiri, itu rutinkan push up. Tadinya saya males banget 5-10 itu terasa berat, tapi sekarang alhamdulillah setiap sholat itu, habis sholat atau sebelum sholat itu 20 kali sholat, sehingga bisa 100 kali setiap hari itu bisa lakukan gitu ya. Target menuju 150, dan pengen sih 200 bismillah. Itu saya lakukan baru 3-4 bulan ke belakang, dan ternyata itu menjadi sebagai sebuah habit gitu ya, sebuah habit untuk kita lakukan. Kadang-kadang push up, kadang-kadang set up, kadang-kadang plank juga saya lakukan di habis sholat. Jadi saya tempelkan aktivitas olahraga itu dengan sesuatu yang sifatnya wajib saya lakukan, yaitu sholat gitu ya. Nah itu ternyata menjadi sebuah habit gitu. Dan saya ketika tidak melakukan push up, atau misalkan hari itu dihitung masih kurang dari 100-nya, nah di waktu-waktu yang lain saya tambahin gitu, ternyata nyaman banget gitu ya. Lanjut ya, ini kalau dibutuhkan ada korset lumbosakral, itu akan sangat membantu gitu kan. Fungsinya memberikan penahan anterior dan lateral trunk ya, kemudian meningkatkan, memang dia secara biomekanik akan meningkatkan intraabdomen ya, kalau ada masalah dengan abdomennya. Jadi kalau mungkin obesitas, mungkin ya harus di sedikit-sedikit begitu ya, lumbosakral korset ini kan memang pada yang obesitas tuh ukuran korsetnya juga sedikit sekali, harus tailor made, itu harus mesen begitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini indikasi yang pada akut ya, LBP, apakah yang hernia diskus yang mengarah ke arah HP misalkan, lumbar muscle strain gitu ya. Kemudian mengontrol gerakan trunk untuk kontrol nyeri ya, biasanya pada fraktur yang yang terutama yang fraktur yang tidak stabil ya. Kalau yang fraktur yang stabil memang dianjurkan juga, tapi cukup dengan latihan saja. Nah, jadi kontraindikasi tadi fraktur yang tidak stabil, fraktur yang bagian bawah ya. Lanjut. Nah ini traksi ini fotonya foto jadwal ya, traksi lumbar manual, kemudian yang motor lain yang banyak sekarang ini ya, ini fotonya jadul banget ya. Lanjut ya. Ya ini terapi modalitas ya, yang biasa kita lakukan di teman-teman terapis ya, fisioterapi, apakah TENS yang fungsinya untuk mengurangi nyeri ya pada ke blocking serabut C, kemudian kalau SWD atau MWD kita berikan fungsinya adalah untuk menghangatkan ya, diatermi yang dalam, fungsinya untuk relaksasi ya, mengurangi spasme daripada otot-otot tulang belakang. Kemudian pemakaian laser juga sangat cukup membantu, terutama pada yang poin-poin yang kecil, ada masalah dengan trouble sesuatu di daerah yang relatif lebih kecil gitu ya. Bisa kita ajukan laser ini bukan hanya sekali laser titik ya, ada laser yang di scan tuh, tergantung rumah sakit sedia atau tidak, yang di scan. Jadi ada area tertentu yang di scan dengan laser, itu juga ada yang seperti itu, dan banyak alat-alat yang lain juga sebenarnya teman-teman sekalian ya, termasuk yang di bawah ini ya. Lanjut
Nah, ini saya ingin berklarifikasi sedikit. Kalau yang tadi alat-alatnya harus dipakai oleh tenaga medis yang melakukannya, ada alat yang memungkinkan yang sifatnya portable. Kalau yang sebelah kiri itu memang harus yang ada di rumah sakit, biasanya yang lebih lebih besar gitu tuh ya, hanya lumayan juga harganya juga.Apakah yang sifatnya magnetic terapi dan sebagainya, tetapi ada yang sifatnya portable yang kecil ini ternyata memungkinkan kita pakai ya, fungsinya bisa dibawa-bawa. Jadi kalau alat-alat yang tadi itu yang biasa kita di rumah sakit itu kan harus nempel ke listrik begitu dan dibawa-bawa dan harus terapis yang pakainya. Kalau yang kecil ini memungkinkan untuk dibawa-bawa yang portable gitu ya. Di luar yang listrik yang portable ya, lanjut ada teknologi smart device yang lain. Nah, ini ternyata fungsinya ini kecil. Saya kemarin tuh bawa ke Aceh karena memang alatnya itu kecil. Kalau memang ingin tahu lebih ini silakan nanti di Jaklik saja. Cukup kecil, bisa dibawa-bawa dan punya fungsinya selain untuk nyeri juga memperbaiki sistem limpatik dengan ngebuangin memperkecil sel-sel lemak ya, sel-sel lemak untuk perbaikan obesitas, tapi juga untuk nyeri juga ya, untuk nyeri juga memungkinkan kita bawa-bawa, kita pakai cukup 5 menit aja digosok begitu. Itu sangat cukup membantu ya. Saya kemarin itu waktu di Aceh dikira mau ke daerah pengungsian, sehingga saya bawa alat yang portable kecil yang segede genggaman ini, tapi ternyata bagian di rumah sakit. Tapi karena di rumah sakitnya juga pada rusak gitu, akhirnya saya pakai juga, bisa kita pakai di ya, lanjut. Nah, ini contoh saja, contoh beberapa kasus seperti pada HNP ya, HNP yang terjadi kalau misalkan terdiagnosa ke arah HNP, dari anamnesis mengarah ke arah itu, kemudian dilakukan MRI memang mengarah ke arah itu, dan harus lebih ini simpel. Kalau memang yang bersangkutan, kita akan sarankan untuk ortopedi, biasanya akan disarankan untuk yang kalau yang udah HNP itu untuk dioperasi gitu kan, laminektomi atau dengan yang lainnya, atau dengan suntik dengan PLDD seperti itu. Kalau enggak ya mungkin dengan sifatnya konservatif, pemakaian korset, kemudian untuk selain anti nyeri juga hal-hal yang biasa dia gunakan, kemudian modifikasi daripada pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Walaupun memang namanya juga konservatif, kalau misalkan pencetusnya ini akan terus, misalkan dia ngangkat yang benda-benda yang agak berat, dia akan muncul lagi. Ya, lanjut. Oke. Kemudian ini walumbal ya, walumbal ini biasanya pada umur yang di atas 50, yang sudah menopause, biasanya sudah ada artritis lumbal, proses degenerasi sudah terjadi ya, beberapa yang kita lakukan sebagai banyak di rumah sakit ya. Kalau urusan tulangnya nggak bisa kita tolak gitu kan, tapi kalau usia juga nggak bisa kita modifikasi, tetapi yang untuk pekerjaan, untuk positioning dan sebagainya kan kita bisa benahi, modifikasi gaya hidup dan aktivitas, termasuk juga teman-teman sekalian, selain seperti untuk TNP tadi juga nanti pemakaian sendal yang soft juga, apa yang itu yang dari pusat ya, yang banyak itu juga akan cukup membantu ketika misalkan di dalam rumah dia nggak pakai alas kaki, itu akan terjadi benturan yang terus menerus ke arah punggung gitu. Makanya, dan itu yang relatif akan membuat nyerinya akan datang lagi. Jadi pemakaian alas kaki yang soft itu akan sangat membantu juga ya. Termasuk juga apakah terapi akuatik, memang tidak semua sedikit sekali center-center pendidikan atau rumah sakit yang punya terapi akuatik ini, tapi diantaranya bisa kita sarankan untuk berenang dengan gaya-gaya tertentu, mungkin gaya kata seperti itu ya. Lanjut. Nah, spondylosis ini defek pada pasien, ada gambaran-gambaran di radiologi juga bisa terlihat seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini pergeseran, ngegeser biasanya. Dan banyak saya ketemukan teman-teman sekalian, orang-orang yang obesitas itu tambah dengan usia di atas 50, masih terjadi obesitas, itu bisa pada ngegeser nih, mulai dari grade 1 sampai grade yang besar ya, 4 atau 5. Mungkin harus perlu operatif, tapi kalau masih grade 1 kita masih bisa lakukan secara konservatif ya, grade 1 grade 2 dengan latihan-latihan tertentu untuk supaya bisa pergeserannya pertama tidak nambah lagi,
syukur-syukur masih bisa dari grade 2 ke grade 1. Ya, lanjut. Nah, ini skoliosis ini biasanya ini banyak kita ketemu ya. Saya banyak ketemu pada apa namanya anak-anak santri nih ya, anak-anak santri ternyata kebiasaan yang terjadi ketika dia belajar di pesantren biasa sukanya nggak dikasih meja sehingga dia belajarnya sambil tiduran, sambil miring, pakai bantal dan dia bertahun-tahun nyaman dengan begitu sehingga baru ngerasain ada skoliosis ketika misalkan ibunya datang, kenapa anak saya bongkok begitu? Ternyata masalahnya di skoliosis. Kalau masih di apa derajatnya masih rendah, apalagi yang di bawah 10 derajat begitu kan, masih bisa dengan latihan sampai 20 mungkin dengan skoliosis ya beberapa macam kita. Tapi kalau udah di atas 30 derajat 40 apalagi itu udah mainan harus ortopedik gitu ya. Nah, kalau memang di 20-30 derajat di bawah itu biasanya pada pasien itu denial duluan untuk dioperasi itu kayak gimana gitu ya. Ya biasanya dari teman-teman ortopedik juga akan untuk diberikan ini dulu apa namanya konservatif 1-2 bulan 3 bulan ada perbaikan. Memang kalau untuk lurus kembali sih namanya juga konservatif berat sekali ya, tetapi paling tidak nggak nambah karena bukan hanya sekedar di punggungnya sedang yang akan bermasalah, tapi juga akan bermasalah pada apa namanya kafum torasiknya ya, dia mudah sesek, kalau jalan tuh gampang capek, anak tuh kalau yang lainnya larinya bisa cepat, tapi yang lain yang ini gampang seseknya juga, ternyata masalahnya di sana di skoliosisnya. Dan ternyata saya pada orang dewasa saya pernah ketemu teman-teman sekalian ada seorang supir gitu ya, dia dengan skoliosis, ternyata masalahnya namanya supir kebiasaan dia apa namanya ketika nyetir itu miring ke sebelah pintunya dan itu dia nyaman begitu, ternyata itu jadi pada jadi skoliosis tuh pada supir-supir gitu kan, walaupun supir-supir yang di grade-grade awal gitu ya gitu. Dan kemarin saya dapatkan pasien kebetulan bukan apa ya anak kecil 1 tahun sudah mulai bengkok ininya tulang punggungnya. Apa yang terjadi? Ternyata dia umur 1 tahun ternyata dia tuh sebenarnya belum bisa duduk, tapi oleh orang tuanya diduduk-dudukkan begitu. Jadi sejak umur 6 bulan, ketika dia sudah bisa tengkurap, dia didudukin. Akhirnya sambil didudukinnya nggak pakai penyangga gitu, maksudnya bantal di depan, kiri, kanan, belakang gitu. Sehingga yang terjadi dia jadi tulangnya bengkok belakang. Saya bilang, aduh gimana ini? Capek deh begitu ya. Ternyata pemahaman perlukan edukasi ya, perlu edukasi ke emak-emak ini kalau memang belum masanya untuk duduk jangan didudukkan, latih ya, kita berikan latihan, akhirnya kan kita edukasi di sana. Karena memang seperti pada anak-anak begini mimpi dia tuh datang-datang pengen bisa berdiri umur 1 tahun, padahal duduk aja dia belum bisa, ternyata didudukan baru bisa tengkurap doang begitu. Jadi mimpi untuk bisa duduk kalau seandainya kepalanya aja belum bisa ngangkat lama gitu kan beberapa detik itu. Karena kan kita tahu untuk proses pergerakan bisa dia apa namanya bisa duduk itu kekuatannya dari kematangan otak dari servikal, dia bisa ngangkat kepala, punggung dan sebagainya seperti itu, baru ke bawah-bawah seperti itu ya. Ya lanjut next. Nah ini skoliosis untuk pemeriksaan gampang saja, dia suruh ruku dan itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pasti banyak kurangnya. Nah, kita lanjutkan lewat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dokter atas penyampaian informasinya. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh untuk raise hand, angkat tangan, atau menuliskannya di kolom komentar. Siap, izin bertanya, moderator. Pak Dokter izin bertanya. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Oci dok. Izin bertanya. Kebetulan dokter pasti kenal lah sama Oci ya. Kak Oci ini mah guru saya Kak Oci. Katanya lagi umroh Kak Oci. Lanjutkan Kak Oci.
Iya, Oh, ya dok, ini kebetulan Oci punya anak di usia 5 tahun ya dok ya. Nah, ini kan sering main handphone ya dok, main game gitu kan posisinya selalu kebanyakan duduk ya. Itu mempengaruhi posisi tulang punggung belakang nggak ya dok ya? Duduk kan banyak duduk ya, duduk aja. Kadang-kadang kalau kelihatan sama Oci kan suka disuruh tidur gitu sambil tidur main handphone gamenya gitu. Itu kira-kira bagaimana ya dok cara mengantisipasinya gitu? Itu mempengaruhi posisi tulang punggungnya enggak nanti ketika dia apa kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Itu aja sih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dok, suaranya tidak keluar. Tadi kedengeran? Enggak kedengeran ya? Masih Halo, belum halo. terdengar. Ya, Oh masih belum. suara ibu kedengeran kok. Oh kedengeran ya. saya Pertanyaan tadi saya kedengaran itu Pak. ya ya terdengar terdengar. Suara Pak Anak yang main dokter HP ya kan? yang enggak terdengar. Suara Ya, Pak dokter belum terdengar. Iya, iya. Nanti suaranya nggak terdengar. Halo. suara dokter masih belum terdengar dok. Maaf. Masih di mute itu sepertinya dok. Ke mute di aplikasi Zoom-nya. Masih di mute. Halo, terdengar kah? Terdengar. Oke, siap. Harus begini caranya ya, mohon maaf. Ya, tahu Ci, anak yang main HP kan tadi pertanyaannya ya. Oh iya mohon dok, betul. Ya, oke. Jangankan anak-anak ya, lagi masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan apa tulang dan sebagainya. Orang dewasa aja ketika main HP dan dia kecenderungan nunduk lama, begitu kan, itu akan servikalnya itu apa spasme daerah servikal itu akan terjadi. Banyak saya ketemu orang-orang yang tension headache itu ya headache itu masalahnya karena posturnya itu terlalu bungkuk begitu. Ya, jadi memang harus ergonomis juga. Harus ergonomis juga ketika dia megang HP. Jadi apa namanya? Jangan terlalu tunduk. Mendingan misalkan kalau tuh memang karena memang anak sekolah ya sekarang zaman mainan HP, mungkin apa ada dudukan HP-nya gitu. Jangan terlalu tunduk gitu ya, harus belakang dan kemudian tiap 5-10 menit gitu kan sandarkan kepalanya itu ke dinding begitu. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak saja, orang dewasa pun ketika habis lama begitu tunduk kepalanya itu 5-10 menit tegakkan, tempelkan ke dinding. Itu akan membantu supaya tidak terjadi pergangan atau stretch dari servikal, otot-otot servikal utamanya, seperti itu. Jadi itu mungkin salah satunya, saya kira perubahan apa memperbaiki postur saja dulu. Siap, baik dok. Terima kasih penjelasannya. Siap-siap. Dari Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya terima kasih Pak. Saya Bu Ani dari Cilegon. Ingin menanyakan gini, saya itu punya didiagnosis dokter saraf kejepit di Oke. di ruas 34 Ya. itu. Nah, itu juga tapi saya juga punya batu ginjal gitu Oke. kan. Nah, ini kalau kata dokter sarafnya suruh tidak boleh banyak gerak. Tapi Ya. kalau dokter parunya dokter ginjalnya suruh
saya itu harus banyak gerak karena supaya Oke. ya batu ginjalnya itu karena saya sudah 2 kali Pak di ISWL dan Ya. itu kadang-kadang masih timbul, masih ada gitu. Nah itu gimana ya Pak ya? Saya jadi dok ya. Jadi kok Ya. aduh bentangan banget. Sedangkan saya setiap hari tuh olahraga jalan ya 2 kilo, 3 kilo gitu tuh. Karena Oke. buat ya saya juga punya ada sedikit gula juga. Oke. Jadi ya jadi kok numpuk banget gitu seperti itu. Itu gimana ya dok ya? Oke. Cara ininya gitu. Terima kasih. Oke. Oke, makasih. Langsung aja Kang Deden ya. Ibu tadi dengan HNP sertikal ya, udah terdiakan segala Iya. itu, oke. Kemudian, sorry, lingkar perutnya. Nah, ini harus diperhatikan. Lingkar perutnya berapa? Karena ibu kan ada obesitas, artinya ada sindrom, udah metabolik tuh, ada something di metaboliknya. Adakah obesitas? Lingkar perut apakah lebih dari 80 cm? Kah? Ya, obesitas itu. Lebih. Iya. Lebih, Kalau dok. misalkan itu ada masalah apalagi dengan trouble ginjal, ya memang harus banyak gerak, tapi memang dibatasi untuk pergerakan untuk pergerakan yang di upper extremity yang menggerakkan bahu sih. Tetapi kalau untuk bagian elbow, bagian siku, bagian tangan itu mungkin bisa kita lakukan gerak-gerak begitu. Apatah lagi kalau bagian kaki Mas tadi selain jalan sudah bisa dilakukan, sambil duduk bisa diuncang-uncangin gitu kan, dikasih beban tuh kakinya itu kan banyak sekarang tuh device atau apa namanya yang menyediakannya untuk beban yang di kaki. Kemudian sambil kita duduk, mohon saya tunjukkan misalkan ini nih begini ya, ketika kita duduk kan kita banyak alasan untuk kita tidak olahraga karena misalkan apa namanya bukan masalah magernya ya, kita nggak olahraga karena hujan dan sebagainya, tapi padahal kan kita sambil duduk aja, kita sambil belajar, kita bisa ngangkat-ngangkat apa namanya tumbler berisi tentu saja ya, kemudian aqua botol sambil kita jalan 5 menit 10 menit itu juga dalam rangka untuk memperbaiki otot kita gitu, menjaga otot kita dan juga meminimalkan lemak-lemak yang ada ya. Itu walaupun nggak nyambung dengan perut pasti akan nyambung menyambung juga sebenarnya mah seperti itu. Jadi ya harus diperbaiki. Tadi untuk tadi HNP-nya tadi posturnya Bu. Saya banyak ketemu orang-orang HNP sertikal itu posturnya tuh kipotik, bongkok. Jadi kayak bongkok udang. Jadi itu harus diperbaiki kayak tadi ada di gambar tuh ya yang bentuk bagaimana apa namanya tegakan apa namanya lehernya begitu, kemudian banyakkan sandarin ke dinding ya. Kemudian kalau masalah ginjal banyak sambung menyambung. Boleh nanti Ibu silakan bisa untuk apa lebih lanjutnya bisa teman-teman untuk konsultasi ya di Japri TikTok aja. Terima kasih. Baik, Ya, terima Dok. kasih dokter. Ya. Ada pertanyaan lagi, Dok. Apa hubungan kelebihan berat badan dan sakit pinggang? Oke, baik. Nah, baik, kelebihan berat badan ya, apakah kalau misalkan pakai obesitas WHO itu kan di atas, dia overweight itu di atas 27 ya, kemudian obesitas grade 1 31 apa namanya BMI 32 dan sebagainya begitu. Nah, jadi ketika kelebihan berat badan biasanya kaitan dengan, kalau kita perhatikan rata-rata yang overweight itu atau pasti lingkar perutnya berlebih itu. Lingkar perut berlebih bukan hanya lemak di subkutis saja yang tebal, tapi yang utama yang bahayanya itu adalah lemak visceral. Lemak visceral ini yang akan bawa teman ya, nanti teman-temannya apa saja, teman-teman itu diabetes, hipertensi, trigliserida dan sebagainya itu akan bawa-bawa, termasuk juga kaitan dengan muskuloskeletal adalah apa namanya nyeri pinggang. Kenapa nyeri pinggang? Ketika sama seperti ibu hamil, ketika abdomen itu ke depan gitu kan, maka gaya berat itu akan berpindah dari L2 mestinya lumbal 2 depan L2 dia akan mundur ke belakang sehingga akan meningkatkan tarikan-tarikan otot-otot yang di belakangnya gitu. Jadi akan melengkung, akan terjadi hiperlordotik, akan lebih apa namanya lordosis ya, melengkung. Kelengkungan itu akan lebih nambah, bahkan bisa sampai apa namanya tarikan-tarikan di ligamen, bahkan kemudian nucleus pulposus juga akan bisa jebol seperti itu. Jadi pada yang obesitas
perempuan yang mudahnya sebenarnya teman-teman sekalian, kalau silakan diukur secara ini BMI-nya berapa, berat badan dibagi kuadrat daripada tinggi badan ya. Kemudian atau yang paling mudah adalah ambil pita ukur, kemudian ukur lingkar perut lewat pusar begitu kan. Kemudian ekspirasi sampai di ekspirasi dalam itu, pada titik ekspirasi sudah kita keluarin nafas, ukur berapa sentimeter ya. Kalau laki-laki kalau di atas 90 cm sudah masuk ke obesitas ya, sudah warning tuh, itu biasanya fatty liver teman, dan akan datang tuh kemudian lemak-lemak yang lain di visceral. Kemudian kalau perempuan 40 cm ya, 80 cm 80 cm itu sudah warning. Nah, itu kaitan antara obesitas dengan ini. Dan kemudian ada penelitian juga teman-teman sekalian, karena yang obesitas ini, kelebihan berat badan ini juga bukan hanya ke pinggang akan bermasalah, juga ke lutut. Ada penelitian 10% itu berkurang berat badan itu akan berat badan itu berkurang akan mengurangi beban loading ke lutut itu 4 kali lipat ya. Jadi kalau kita nambah berat badan akan meningkat loading ke lutut itu 4 kali lipat. Kalau berkurang berat badan akan berkurang juga pastinya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan, pun mohon maaf, obat-obat analgetik dan sebagainya, kurangin aja berat badan. Pasti kan saya kira banyak dokter-dokter ketika datang tuh pasien tuh yang ngomong, ibu kurangin berat badan kurangin. How to nguranginnya tuh ya, itu masalahnya sebenarnya. Nanti silakan nanti japri di TikTok lagi deh. Terima kasih. Itu Om Deden. Ini udah jam 10.20 ternyata, nggak kerasa. Halo. Mohon maaf, saya kemut. Diulangi. Apa sebenarnya penyebab paling sering sakit pinggang pada usia produktif saat ini? Dan bagaimana meminimalisir resikonya? Gimana? Ulang tadi, punten. Apa sebenarnya penyebab paling sering sakit pinggang pada usia produktif saat ini? Dan bagaimana meminimalisir resikonya? Oke. Nah, 70-80% dari penelitian itu bahwa nyeri pinggang itu penyebabnya itu miogenik ya. Miogenik itu otot gitu. Jadi apa yang menjadi penyebab itu? Biasanya tadi otot itu tidak siap untuk misalkan dengan duduk yang lama. Jadi penguatan untuk antisipasinya adalah penguatan daripada otot-otot pinggang, otot punggung ya, itu dengan latihan olahraga seperti back exercise, seperti kemudian plank juga itu akan memperbaiki juga, membantu. Back exercise itu tinggal dibuka ya, tadi ada gambarnya tadi, atau tinggal buka nanti latihan tuh untuk otot tulang belakang seperti apa, tinggal dibuka di YouTube. Jadi untuk antisipasinya begitu. Jadi pertama tadi balik lagi kepada olahraga yang kita lakukan yang untuk memperbaiki pinggang kita, untuk memperbaiki lower extremity kita, tungkai kita, dan juga yang kedua adalah kontrol lingkar perut ya. Saya lebih suka mengatakan bukan berat badan. Karena ketika kita bicara turunkan berat badan, belum tentu itu lingkar perut itu akan turun. Banyak pasien-pasien saya udah turun berat badan tapi lingkar perutnya masih tetap di atas 90 cm, itu akan tetap bermasalah. Jadi kurangi lingkar perutnya, jangan sampai jangan sampai obesitas. Apa yang menyebabkan obesitas seperti makanan dan sebagainya itu harus benar-benar di-keep begitu ya. Ya itu perbaiki itu. Itu akan banyak berpengaruh, akan berkurang juga ke lingkar pinggang, ke nyeri pinggang gitu. Jadi insidensi akan nyeri pinggang itu akan banyak berpengaruh di dalam penelitian itu ketika lingkar perutnya itu menuju ke arah normal seperti itu. Termasuk juga ergonomis, ketika kita misalkan harus ngangkat sesuatu harus benar ergonomis. Bagaimana latihannya ergonomis dan sebagainya, maka mau dijapri atau nanti tinggal lihat aja kita buka di YouTube seperti itu. Ya itu. Terima kasih. Terakhir Dok dari saya, untuk yang rutin olahraga angkat beban seperti gym, kan yang sering umum itu adalah sakit pinggang. Nah itu apakah karena tekniknya yang salah, bebannya terlalu berat, atau kurang pemanasan? Oke. Dua-duanya betul.
pertama memang kurang pemanasan. Ketika kita mau melakukan sesuatu olahraga yang untuk otot yang mau kita bangun itu, maka lakukan pemanasan mulai dari stretching, kemudian strengthening di otot tersebut. Ya, 5 menit kan itu memang olahraga itu kan syaratnya harus ada pemanasan dulu, gitu kan? Pemanasan, kemudian kan kita mulai dari loading itu harus mulai dari yang kecil dulu ya. Mulai jangan dulu pengen gatel nih, pengen ngangkat yang gede-gede karena teman kita udah bebannya lebih berat gitu kan. Ya, kita mulai dari ini kebiasaan kita tadi. Kita mulai dari yang kecil dulu. Makanya saya suka menyampaikan, kita mulai dulu yang kecil-kecil dari kita ngangkat aqua ya dan yang lain-lain seperti itu. Itu akan membuat mencegah ya terjadinya eh, nyeri pinggang tadi. Terima kasih. Ya, gitu Pak. Om Deden. Ya, baik. Terima kasih. Ada tetap lagi dari pertanyaan dari kolom komentar di Zoom. Dok, izin bertanya, kenapa sakit pinggang hanya dirasakan saat bangun tidur dan berulang terus-menerus, sedangkan tidak obesitas juga? Oke. Usia berapa Pak? Ini kaitan dengan usia. Biasanya pada ada kaku-kaku pagi hari. Nah, ini LBP-nya biasanya itu karena pengapuran ya, OA lumbal. Ya, itu yang biasanya suka di ini kan. Seperti pada orang yang suka sakit lutut ya kan, nyeri-nyeri kaku di pagi hari. Pada yang OA lumbal juga, osteoartritis lumbal juga biasanya suka terjadi juga tuh pengapuran di nyeri-nyeri ketika kita bangun seperti itu. Jadi harus diperbaiki. Apa yang menyebabkan pengapuran di lumbal tadi? Kan namanya LBP ya, low back pain atau OA lumbal itu kan ada itis, ada inflamasi, ada proses inflamasi. Coba dievaluasi makanan yang kita konsumsi. Karena ternyata dalam penelitian itu kebiasaan kita makan gorengan, lemak jenuh dengan sesuatu yang digoreng, ternyata meningkatkan itu kan akan meningkatkan sitokin proinflamasi gitu ya. Sitokin proinflamasi itu cenderung akan meningkat dengan konsumsi lemak jenuh gitu. Ya di goreng-gorengan. Jadi, nah ini harus kita evaluasi juga yang kita makan seperti itu. Jadi ya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Iya dok. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya dengan Bidan Juyun dok. Izin bertanya dok. Untuk mengurangi rasa nyeri pada pinggang, kalau misalnya dipasang TENS itu durasinya berapa menit dok, untuk pemakaian alat TENS? Adakah kontraindikasi pemasangan TENS untuk mengurangi rasa nyeri? Oke. Kalau TENS itu kan trans electric nerve cutanus ya. Dia fungsinya memotong serabut C ya yang ke arah spinal ya, di medulla spinalis. Dia kan memblokade sifatnya. Pemakaian sebenarnya pagi sore juga oke aja, antara 15-20 menit begitu. Biasa kan TENS yang portable ya. Nah, dia hanya blokade saja, blokade nyeri, meningkatkan serabut C gitu kan, endorfin lokal. Ketika misalkan penyebab atau pencetusnya muncul lagi, kalau nggak dibenahi, dia akan gitu lagi. Kan seperti kita makan obat analgetik ya. Kalau obat kan sifatnya secara sistemik ya. Itunya belum. Nah, kalau TENS itu kan boleh 20-30 menit ya. Ini kontraindikasi pada TENS itu paling kayak ini aja pemasangan pacemaker. Kalau yang lain sih oke aja dia. Ada pacemaker dia harus dihindari. Itu aja. Oh. Pacemaker itu apa dok, maaf? Pacemaker itu alat pacu jantung ya, yang jantung tuh. Oh ya, yang suka dipakai di perut ada baterainya itu ya. Ya. Oh itu nggak boleh ya dok ya. Mohon. Itu kalau yang lain sih oke aja. Nanti kalau yang boleh untuk kebas bagus ya dok.
Untuk yang Gimana kebas-kebas kebas-kebas? tangan, Nah, kebas-kebas. sebenarnya kalau udah kebas-kebas untuk TENS itu dia hanya blokade sesaat saja untuk kebas-kebas. Harus dilihat dulu apa penyebab dari kebasnya apa. Nah, itu makanya dalam ketika kita kebas-kebas itu apakah misalkan karena diabetesnya ada polineuropati diabetes, berarti memang diperbaiki juga itunya. Kemudian mungkin pemakaian IRR juga akan akan sangat membantu seperti itu. Jadi untuk kebas-kebas. Jadi memang etiologinya apa? Kalau etiologinya masih ada jepitan-jepitan syarafnya hanya sesaat saja dia akan comeback again gitu kan. Seperti itu ya. Oh, iya. Terima kasih Tapi banyak, Dok. tapi lumayan untuk menguranginya sesaat. Iya, Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang angkat tangan. Ibu Sep. Bukan saya, maaf. Mama langsung jawab. Silakan Bu Sep. Ini saya salah. Maaf. Oh, salah pencet. Iya. Ini Mama. Ya. Halo. Halo. Iya, Ibu Nur. Ibu Nur, Pak. Silakan Bu Nur. Halo, Iya, saya Dok. Serene. Siapa nih? Iya. Saya apa Bu Nur nih? Ibu aja, Ibu. ini saya turunkan kok saya. Dah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya tertarik untuk mengatasi obesitas karena saya berat badan juga tidak turun-turun apapun yang diusahakan gitu ya. Saya tadi tertarik mengenai plank ya, Dok ya. Halo? Ya, siap Ibu. Ya, saya tertarik tadi mengenai plank yang dokter sampaikan. Saya mau nanya, apakah untuk plank ini aman untuk pasien pasca CABG? Itu aja. Makasih, Dok. CABG ya, jantung ya. Iya, Ya. Dok. Nah, kalau untuk Ibu ya, sebenarnya kan ada beberapa apa namanya ini saya hanya nyunjukin contohnya saja plank begitu ya. Untuk hal itu harus modifikasi. Ada ya, mungkin kalau plank kalau apa namanya kalau kemudian meningkatkan ya, ketika plank kan harus ini juga misalkan harus relax kitanya kemudian harus sambil inspirasi ekspirasi. Kalau untuk yang CABG mungkin saya akan sarankan sih olahraga yang lain. Ya olahraga yang lain dan kemudian untuk yang obesitas kan kaitan dengan obesitas hati-hati juga Bu ya. Saya kebetulan mohon maaf ya teman-teman sekalian di sini saya di TikTok saya boleh nanti dikunjungin. Saya mendampingi yang untuk obesitas ya, untuk mendampingi edukasi, kemudian olahraga dan yang lainnya di TikTok saya edukasi di sana, mendampingi untuk yang diet yang kenyang gitu ya. Jangan sampai ketika obesitas dietnya malah diet yang merusak, diet yang membuat lambungnya jebol karena mengurangi makan dan sebagainya. Kan saya ada teman saya obesitas, tapi ternyata kemudian dia diet, malah akhirnya yang terjadi apa serangan jantung, kemudian ada yang kena stroke juga gitu ya. Maka di sini kita dengan teman-teman itu memberikan coba edukasi, mendampingi untuk yang obesitas. Ayo kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, memperbaiki lifestyle kita untuk bisa mengembalikan supaya bisa mengatakan goodbye to obesitas ya. Karena terus terang saya juga Bu baru 6 bulan ini nih saya bergembira ya, senang tadinya saya mukanya tebal gitu, mukanya ini kemudian dan kayak gitulah berbagai macam penyakit. Sekarang sih alhamdulillah saya nutur drugs ya. Saya udah lewat obat-obatan, gula saya udah oke, kolesterol saya juga oke dan sebagainya. Nyeri pinggang, nyeri lutut juga saya udah oke. Jadi udah lepas dari itu semua sesudah saya nuto obesitas begitu. Jadi karena saya sudah melewati itu, saya diminta untuk mendampingi teman-teman yang mau untuk edukasi obesitas. Maka silakan di japri TikTok saya, Dr. Hubes Rehab. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ada lagi? Tadi Bu Nur. Bu Nur ingin bertanya?
Sekali lagi boleh izin tanya, Dok. Iya. Untuk lansia, kalau untuk yang posisi tidur itu kan setengah duduk, Dok. Terus disuruh Ya. flat begitu, nggak mau. Jadi akhirnya posisinya itu jadi kayak melengkung gitu. Untuk mengatasinya itu bagaimana, Dok? Ya. Kekakuan Kalau pada olahraga tulang. itu tailor made ya, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau untuk lansia, apatah lagi misalkan ada osteoporosis ya, tetap ya nabung otot tuh harus wajibkan untuk nabung otot. Tidak selama masih ada nempel nadi teraba, maka nabung otot itu harus. Jadi namanya nabung otot itu mohon nama saya tadi contoh-contoh saja ya. Untuk lansia mungkin latihan bebannya yang ringan saja, ringan-ringan. Bahkan yang tiduran sekalipun itu tetap harus bisa nabung otot ya. Jadi harus nabung otot. Hal yang membuat kenapa pada patah tulang, pinggang, patah tulang dan sebagainya, karena kan osteoporosisnya ya, di pahanya patah dan sebagainya, di tengahnya patah karena osteoporosisnya. Nah, osteoporosis itu mencegah osteoporosis itu dengan nabung otot. Ketika ototnya perbaikan, ototnya baik, protein ototnya itu akan terserap dengan baik, maka juga tulang-tulangnya juga akan lebih padat begitu. Jadi selain olahraga jalan, ketika jalan usahakan misalkan ketika olahraga lansianya senang jalan, nggak apa-apa. Jalan kan sifatnya aerobik ya, jangan lari aja. Jalan santai misalkan sambil pegang pegang botol aqua atau tumbler kiri kanan, kemudian digoyang-goyangkan, digerak-gerakan sampai agak dikit diangkat sambil wiridan mungkin dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin olahraga untuk lansia, termasuk sambil quadricep exercise, sambil duduk diuncang-uncangin tuh kakinya ya. Itu juga latihan untuk orang tua begitu. Dan bagaimana untuk memperbaiki punggungnya, sebenarnya hati-hati, khawatir malah kalau terlalu eksesif malah kemudian jadi patah tulang belakang malah ya, itu yang harus dihindari juga karena osteoporosisnya tadi. Tapi justru harus kita berikan latihan beban yang mulai dari yang ringan dulu. Itu, terima kasih. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Jika tidak, kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini. Baik, Dok, sepertinya sudah tidak ada lagi untuk pertanyaan pada hari ini. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban yang sangat berharganya. Pada yang belum sempat terjawab atau yang belum bertanya atau ingin bertanya lagi, nanti boleh untuk silaturahmi dengan media sosialnya Ustadz. Apa media sosialnya, Ustadz? Kalau boleh tahu. TikToknya Dr. Hubes Rehab. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara pribadi boleh mengirimkan pesan kepada dokter melalui TikToknya. Kita telah berada di ujung acara pada pagi hari ini. Sebelum mengucapkan salam, izinkan saya menyampaikan pesan penutup. Jadilah sahabat bagi pinggang Anda. Dengarkan keluhannya jika ia lelah. Beri ia istirahat yang cukup. Latih ia dengan gerakan yang bijak agar ia setia menemani Anda hingga hari tua nanti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami yang sangat luar biasa, Dr. Ahmad Kubesi, SPKFR MKes. Terima kasih juga untuk panitia Prokami Banten yang telah menyelenggarakan acara ini. Kepada seluruh peserta, terima kasih atas atensi, semangat, dan partisipasinya. Tetap jaga kesehatan, praktikkan ilmu kita yang didapatkan pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di acara Prokami Banten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih dok. Sehat-sehat. Sama-sama semangat. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih Abi Dok. Sama-sama Kak Rosi. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, Dok. Silakan Ibu.